Om Swastiastu, Om Swastiastu. Pak Ketut Juliarta. Patut jawab cepat ya, pilih ya Patut ya. Hmm, 1, 2, 3. 2. Berarti tetap auto. Ya, Auto 2 ya Patut ya. ya. 2, wis 2. Ya, kalau saya sih yakin sama Mas Gibran ya. Wah, Beliau akan menampilkan yang terbaik buat bangsa asik. dan apa khususnya para pendukung 02 gitu. 02. Dia tidak mengecewakan Mhm. dan pemilih 01, 03 nanti bisa beralih ke 02. Iya, 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 iya. Masih ada waktu ya Pak ya untuk Hmm, beralih ya. Tapi kalau ngomong-ngomongin cawapres nih Patut, kan kemarin itu yang sering dibicarakan masyarakat itu adalah karena masih muda gitu ya Patut ya. hmm. Kalau masih muda, kalau kata-kata orang awam, apa sih yang bisa diberikan atau kontribusi apa sih generasi muda gitu untuk Indonesia gitu. Padahal mungkin sebenarnya banyak. Melihat Patut sendiri juga sebenarnya politikus termuda ya Patut. Termuda Patut. Ya, politisi muda. Benar-benar termuda Patut. Enggak sih, ada yang Ada. beberapa muda. Tapi kalau boleh tahu mau mulai karir tahun berapa Patut? Masuk partai politik Gerindra ya Patut ya? Ya, saya masuk Gerindra itu tahun 2009. Umur 2009. umur sekitar 21 kayaknya. 20. 21. Saya ngapain ya umur 21 ya? Umur 21 masuk Gerindra. Iya, Oke. Lalu akhirnya mencalonkan ke legislatif. mencalonkan itu tahun 2014 Mhm. di Kecamatan Dapil Dawan, maju Kabupaten Kelungkung. Oke. Cerita sedikit Pak Tut, gimana sih pada saat itu kretek bayunya Pak Tut gitu? 20 berapa tadi umur usianya? Dua, Dua puluh dua, satu. enggak, itu Itu sekitar masuk 24. 24 2014 ke pemilihannya. Untuk masuk ke partainya pada saat itu 21 dua ya. puluh Hmm, satu. Apa motivasi Pak Tut pada saat itu? Masih muda gitu Pak Tut. ya. Berkecimpung di politik yang kayaknya mungkin pada saat itu ya tau lah ya Pak Tut ya pasti banyak ya. Ini yakin mau ngurus segitu masuk politik itu gimana Pak Tut pada saat itu? Ya, pertama itu dorongan masyarakat ya. Karena di desa saya terutama calon legislatif itu belum ada. Nah, Pada saat itu. pada tahun 2009, 2024, Mhm. 2004 gitu. Nah, akhirnya 2009 ada calon dari partai sebelah, terus dari situ saya ingin juga, oh maju kali ya, gitu Maju bareng. kali ya. Pada saat itu ya Pak Tut ya. Iya, Maju dorongan juga banyak dari. dorongan banyak, tapi begitu maju kita ditendang. Waduh, ditendang Pak Tut ya. Ditendang Enggak. gimana tuh ditendang? Maksudnya didorong, tapi Mhm. didorong ke jurang. Oh, Jadi bukan murni didorong, ternyata mereka lari waktu pada saat itu karena di desaku itu dapat eh, 300 suara kayaknya, 300 suara. 380 Mhm. dari pemilih 4.000, itu 10%-nya nggak ada. Iya, iya, iya. Heeh. Nah, bahkan di desa Pikat itu saya dulu dapat 645 kayaknya, Pak. 545 itu kurang. Lebih besar ya, Ya, besar. malah lebih besar pada saat itu. Ya, Itu berarti gagal di tahun 2000 berapa ya pada saat itu Pak? gagal di tahun 2014. 2014. Mm-mm. Nah, begitu gagal, saya ingat kata Pak Prabowo ini As. yang selalu mengajarkan saya, jadi memberi motivasi bahwa jangan pernah menyerah, kalau niatmu baik pasti akan diterima dengan baik. Hmm. Teruslah berbuat dan tetap semangat. Jadi itu saya lakukan pada pada saat posisi nggak ada apa, terus kalah, ini kan nggak benar-benar posisi terburuk gitu Mhm. kan. Nah, akhirnya saya ingat motivasi-motivasi itu dan akhirnya saya jalankan. Nah, begitu eh, berbuat tulus, jadi eh, Tuhan itu Memberikan memberi jalan. jalan. Ternyata saya dapat PHW, tapi PHW itu bukan berdoa biar Nah, teman saya itu celaka, nggak ada kayak gitu. Bahkan waktu sakit itu kami
juga berdoa agar beliau Bisa sehat. sehat Ya, pada saat itu. 2018 ya, Patut ya. 2018. Tapi kalau balik 2014 pada saat itu, mantap pada saat itu maju ya Patut ya. Mm-mm. Optimis nggak sih pada saat itu Patut? Kata Pak Prabowo, apapun yang kamu jalani Mhm. harus yakini gitu. Pada saat itu Iya, yakin. yakin. Tapi Kalau kalau dibandingin yang 2019, hal nah, lebih hancur-hancuran mana 2014 2019 itu? 14. 2014. Nah, 2014 itu benar-benar karena semangat para calon itu sama. Hmm, Pertama, nggak ada incumbent. Kedua, Gerindra lagi sedang naik daun. Jadi kan semua semangatnya sama. Jadi saya, teman-teman saya sama. Ternyata mereka yang dapat suara lebih besar lebih daripada saya. besar. Karena politisi muda itu emang kalahnya di sana. Mhm. Jadi Di sana tuh di mana? banyak yang mengira kita itu cuma main-main, Ah, cuma coba-coba oke. atau tidak serius gitu. Mhm. Nah, ternyata begitu saya maju 2014 dapat suara sekitar 1394 dan itu baru disesalkan sama masyarakat di Gunaksa itu bahwa saya itu kurang lagi dikit gitu. Nah, Mhm. dari sana mungkin mereka udah mulai percaya sama saya. Sama, Mm-mm. iya iya. Ternyata dan akhirnya bisa juga jadi seperti sekarang. Jadi seperti sekarang. Itu 14. 2014 gagal, masuk 2019. Berarti 2019 pada saat itu nggak sehancur-hancuran 2014 Enggak, gitu. karena emang nggak ada apa yang pakai Ada saya nothing saya tulis. hancur ya. Nggak Jadi pakai kan gimana nggak pakai apa gimana maksud? udah nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada barang yang mesti digadaikan, nggak ada barang yang mesti kita jual kan. Nah akhirnya ya udah kalah menang ya udah nggak apa-apa. Oke. Jangankan kalah. Tapi gini, saya pernah dengar loh katanya Patut adalah salah satu politisi yang kayaknya kalau politik itu nggak harus pakai uang gitu. Emangnya Mm, bisa Patut ya politik tanpa money? bisa. Buktinya saya ini Langsung. maksudnya ya kita memang sih uang itu nggak menjamin kita jadi atau enggak ya. Tapi tanpa uang juga kita Nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain. ngapa-ngapain gitu kan. Mhm. Nah, akhirnya saya coba aja, coba apa nggak ada uang tapi kita punya semangat. Nah, gimana caranya gitu kan? Ya kebetulan waktu itu saya mainnya door to door 2019 2019. ya pas maju ke provinsi itu kan. Nah, saya pertama itu lihat kelemahan musuh, kelemahan lawan nih, Mhm, mhm. kelemahan lawan di mana saya harus gimana gitu. Jadi waktu itu incumbent saya itu nggak begitu turun ke masyarakat ya saya turun. Jadi beli mereka dapat ibah, Mhm. saya nggak ada. Ya, Hmm. tapi saya meyakinkan bahwa ini loh kesempatan kita bahwa tidak tanpa saya bukan keluarga seorang pejabat, seorang politisi, tapi bisa gitu. Jadi kita buktiin ke masyarakat bahwa saya kasih tahu masyarakat bahwa ini loh saatnya buktikan bahwa orang biasa itu bisa eh, menang gitu. Karena waktu itu kan lawan saya itu incumbent, iparnya Mhm. bupati siapa sih yang nggak tahu Pak Suwirto Mhm. itu kan? Mhm. Mhm. Nah, Pak Suwirto itu iparnya bupati. Terus dan waktu itu juga saya mendapat diskriminasi. Maksudnya siapa yang bawa saya, teman-teman nggak ada yang dikeluarin ibahnya. Nah, itu kan. Hmm. Mhm. Tapi Wih, itu yang bikin semangat. Jadi semangat kita harus kayak yakinin door to door ke masyarakat, ke rumah-rumah, dan akhirnya saya terpilih. Gitu. dan tidak gentar gitu ya Patutnya. Masih muda gitu tapi punya tekad. Cah, Ya, tidak gentar. Jadi tidak kata gentar. kita berpikirnya bahwa eh, harus ikhlas gitu. Kalah Mhm. menang ya udah. Yang penting Gerindra itu dapat satu kursi gitu waktu itu. Mhm. Dan kebetulan saya yang dapat Dapat. kursi itu. Iya iya. Dan sekarang begitu saya dapat ya saya harus pertahanin gitu. Oke, tapi seberapa yakin pada saat itu Patut mewakili kalangan muda lah terutama Mm-mm. pada saat terpilih itu seberapa yakin bisa mewakili suara dan kepentingan-kepentingan generasi muda Klungkung pada saat itu.
saya yakin karena ini apa namanya ya, keyakinan saya itu sama masyarakat, sama anak-anak muda terutama kan. Ya, pertama waktu saya menjabat 1 tahun di DPR kabupaten. Mhm. Jadi itu kan saya rajin ke STT-STT. Maksudnya hanya itu aja yang bisa kita lakukan pas nyumbang gogoh gitu-gitu aja Iya. kan. Nyumbang gogoh kegiatannya STT ulang tahun kita ikuti, olahraga kita bareng gitu kan. Itu yang bisa kita lakukan Mhm. saat anak muda itu kan tidak peduli dengan, maksudnya mereka suka uang, tapi mereka lebih suka pendekatan kita, cara pendekatan kita gimana gitu. Mereka lebih suka sih yang biasa-biasa saja, maksudnya biasa bergaul ya bergaul gitu, nggak bawa politik. Dan sedangkan saya tuh di politik, maksudnya pakai baju Gerindra itu Mhm. kemana-mana, nggak pernah kayak gitu. Dan saya juga nggak pernah bilang bahwa maju maju nyak milih raga gitu, nggak pernah kayak gitu. Tapi pernah ada protes gitu nggak, Patut? Mm. Udah maju di depan, apa sih ada misalnya, ada Nah, sempat kayak gitu nggak? jadi kan ada aja sih, Mhm. ada aja ya, karena kita tidak bisa memuaskan uh, banyak orang. Nah, ada kayak kemarin aja ada kayak gitu kan, katanya dia pindah nih, dia dia pendukung saya dulu dan sekarang dia pindah bawa rival saya, dan dia ngomong di jalan itu cangsing bang apa gitu kan. Oh, Ya itu kan oke. eh, tapi saya sadari saya mah nggak ngasih apa. Saya aja masih gini kan, Mhm, maksudnya mhm. nggak sempat lah ngurus-ngurus gitu. Yang penting saya udah lakukan ke umum dulu, maksudnya banjarnya, ada hadiahnya, ya udah itu aja. Oke. Itu penasaran tuh turun turun ke STT di mana aja, Patut? Waktu itu ya Kenapa tuh STT? ya Paling karena gampang ya. ya kan itu kan di Dawan, terutama di Mhm, Dawan-Dawan, karena itu dulu kita dapil saya kan cuma Dawan aja dulu, maksudnya yang saya berbuat itu kan cuma di Dawan. mhm. Begitu saya maju di 2019. Nah, kalau sekarang ini udah sih ada beberapa yang udah dan ada juga yang belum. Mungkin nanti setelah diberi kesempatan 2024 ini saya bisa lakukan semuanya gitu. Asik. Iya, iya, Patut, Patut. Mm, Ini ngomongin apa namanya, kontribusi gitu ya, Patut ya, mm, selama Patut di Dewan gitu. Tadi kan Patut bilang awalnya tuh dari masyarakat gitu yang mendorong Patut, walaupun ya akhirnya ditendang ke jurang, tapi kan itu nggak masalah, Patut. mm. Cuman kalau program-program yang Patut usulkan selama ini, itu gimana, Patut? Ya, ada beberapa program ya, maksudnya bukan program ya karena saya bukan bupati kan, nggak punya program. Bukan Bupati sekarang ya, Patut ya? Ya, ya siapa tahu nanti kan saya nggak tahu Ah ya ini. nanti ya, Patutnya nanti kita ngomongin itu ya, Patut ya. Ya, Iya, doa terus, doa. terus, terus. Jadi bukan program sih yang saya ajukan. Jadi banyak yang usulan-usulan masyarakat sih ya. Misalnya nih kayak aspal. Waktu ini kan di Kecamatan Dawan khususnya berkat proyek-proyek apa PKB itu, Mhm. karena proyek PKB eh, kan banyak tuh jalan bukit-bukit diginiin tuh kan. Nah, terus jalannya rusak. Nah, saya terus usulin ke gubernur waktu itu, bahkan beberapa kali belum ditanggapin, dan saya tetap, karena itu masyarakat yang saya wakili mengeluh debu, jalan kotor, habis itu hujan-hujan, jalan licin dan jatuh. Dan pada akhirnya 2023 eh, awal tahun itu saya ngomong langsung lagi pas di paripurna, saya ngomong dan saya sampaikan bahwa ini masyarakat yang harus saya wakili, harus dibantu ini Pak, karena ini banyak yang apa kecelakaan-kecelakaan. Akhirnya dikasih BKK itu sekitar 37 miliar. Itu Hmm, mhm. diserahkan ke bupati dan Oke. sekarang udah. Yang penting saya udah mengusulkan, entah itu diakui bupati entah apa ya silakan. Ngomong-ngomongin itu ya, Patut Mm, ya. Em, Patut katanya salah satu orang yang terlibat dalam perubahan internal di Gerindra ya, Patut ya. ya. Iya. Vokal ya, Patut ya. Apa ya? Benar itu, Patut, seperti itu. Benar Benar. saya. Patut, itu gimana itu, Patut? Mekik di WhatsApp itu benar nggak?
benar. Benar? Oh, itu gimana awalnya? Patut jangan kick Awalnya, saya dari grup WhatsApp ya patutnya. iya, Kita kan iya, ada satu grup ya. iya, Jangan di kick saya. Itu berarti benar. benar. Itu pertama, jadi kan eh, kita waktu 2018, 18 pas pilkada, Mhm. saya sudah bantu-bantu ini. Teman-teman di Gerindra, fraksi Gerindra itu semua bantu masalah biaya saksi. Yes. Biaya saksi ternyata begitu pileg, jangankan dibantu, ditanya aja enggak. Nah, begitu hasil suara suara Gerindra itu jauh, nah kita kick aja langsung. Wah, tapi waktu itu sempat ada obrolan nggak Patut sama yang bersangkutan? Nggak ada, nggak ada. Jangankan ngobrol, jadi ucapin selamat pagi aja enggak, ya udah kita. Jadi karena waktu itu sebelum saya berpikir nge-kick itu emang saya dengar dari beberapa tim saya, Hmm. ya nggak usah milih Gerindra, yang penting Bupati Nyoman Suwirta gitu. Itu siapa yang bilang? Ada, nggak usah disebutin. Nggak usah Iya, disebutin. iya. Statement Heeh. itu keluar. Iya itu keluar. Hmm. Makanya ya udah kick aja. Tapi kenapa tidak digini dulu Patut? Diajak ngobrol lah duduk dulu ngopi gitu ini gimana gitu. Ya seharusnya setelah di kick itu beliau yang eh, bertanya ke kita, ke teman-teman. Jadi kan Hmm. apa masalahnya, kenapa saya Tapi di kick ada. kan? Nggak ada. Langsung dia bawa surat pengunduran diri, ya saya terima pengunduran dirinya nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau dilihat 10 tahun ya, Hmm, kita melihat bagaimana kinerja Bapak Bupati pada saat itu kalau menurut Patut gimana? ya biasa sih. Biasa tuh gimana Patut? Baguskah? 1 sampai 10. Ya Udah bagus. kayak gini ya, udah Semua kayak debat. semua semua bagus, semua bagus. Sama bagus. Jadi pendahulu-pendahulu kita ya, Mhm. semua ingin Kelungkung itu lebih baik. Nah, tapi momennya Bupati Suwirto ini mungkin pas. Jadi kelihatan dia baik karena apa? Karena kan zamannya media sosial itu Mhm. kan kelihatan. Nah, zaman-zaman Bupati dulu itu kan belum ada gitu. Jadi nggak bisa mengekspos apa yang dilakukan gitu. Jadi sekarang Hmm. ini dikit aja. Sekarang kan dikit-dikit viral Iya, gitu ya Patut ya. kalau yang sekarang-sekarang nengok orang sakit aja udah bagus dia kelihatan kan gitu. Kalau pencapaian terbesarnya Pak Suwirto menurut Patut apa? Ya pencapaian kita juga, Terbesar dan yang kita bagus. sebagai kesatria kan harus akui ya apa yang Mhm. dilakukan oleh teman-teman. Mhm. Jadi pencapaiannya Bupati Suwirto itu yang berhasil menurut saya itu meningkatkan PAD. Oke. Jadi kan itu janjinya pas kampanye meningkatkan 100 apa 200 persen PAD. Mhm. Mhm. Itu bisa mencapai waktu saya di sana itu 128 miliar dari Oke. 60 ya gitu. Itu. Ada Itu lagi Pak? Banyak kan prestasi dari Bapak Bupati? apa itu coba sebutkan. Nggak tahu. Ya banyak lah Pak. Banyak. Yang paling tinggi itu berarti menurut. Iya kalau saya itu Kalau kelemahannya, kelemahannya ya, apa ya kelemahannya ya. Oh kelemahan, kekurangannya. kekurangan, Kurang lagi sedikit. kekurangan lagi sedikit itu masalah apa nih, program atau apa? Ya apa saja loh menurut Patut. Program boleh program. Kelemahannya ya. eh, bingung bingung. Bingung-bingung ya. Tapi ya balik lagi kalau Gerindra kehilangan nggak? Kehilangan sosok Pak Suwirto nggak? Kita apa namanya, di Gerindra itu selalu diajarkan tegar gitu siapapun. Jadi di politik itu biasa keluar masuk. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang pergi, ada yang hilang, ada yang datang gitu, itu Mhm. biasa. Jadi Mhm. apa, nggak usah dibaperin. Harus tetap berjuang, tetap berbuat mengatasnamakan Gerindra. Walaupun tanpa beliau ada, walaupun eh, berkat beliau itu kita siap. Nanti Mhm. bersama beliau atau tanpa beliau kita di Gerindra Kelungkung itu siap. Siap mencari suara, siap bersaing. Eh, Gitu intinya. Nah, asik. bersaing secara sehat. Ah, Oh, ya. Oke oke. Kalau menurut Pak Tut nih,
peluang Pak Suwirto sapu bersih DPRD provinsi gimana? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak, nggak bisa itu ya karena sekarang bupati, pemilihan bupati sama pemilihan pemilu ya, pileg itu beda. Karena ini kan banyak keluarga, banyak persematonan Mhm, di pileg, terus mhm. banyak teman. Jadi kan itu susah sih menurut saya. Apalagi Gerindra itu sekarang saya juga kuat kok. Ya, saya kuat tambah rival saya lagi kan kuat itu. Mhm. Jadi eh, mau menyapu bersih kursi DPRD provinsi itu minimal harus dapat suara 100 Sat- ribu. 100.000. Mm-mm. Itu hal yang tidak mungkin. Ah, Benar, 100 ribu itu hal yang tidak mungkin. Karena saya dapat, misalnya Gerindra dapat 20 ribu suara. suara. Jadi itu dia harus mereka harus dapat 103 suara. 103 ribu seratus suara tiga ribu suara. baru bisa mencapai 3 kursi. Nah, Hmm. sekarang nyari suara 100 100 ribu 103. tiga itu di mana? Biasanya yang datang di Kelungkung itu sekitar 115. Oke. 115 lah, kayak waktu ini sekitar 114 yang datang. Dan Mhm, sekarang ini kan eh kayaknya sih susah, bener. mhm. Susah. Ada ada Golkar, ada Gerindra, ada yang lain-lain juga itu kan pasti dihitung juga, nggak bisa Gerindra sama PDI aja yang dihitung gitu. Iya, 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 iya. Masih ada yang lain ya gitu ya. Iya, Patutnya ya. masih ada Mm, pertimbangan-pertimbangan yang lainnya juga. Oke, benar. menurut Patut berarti susah. Susah. Oke, balik lagi ke pemimpinan bupati yang Mm-mm. sebelumnya. Kalau sekarang, kalau menurut Patut nanti tahun 2024 September Ya, ya. Pilkada, itu siapa sosok yang menurut Patut cocok untuk menggantikan Pak Suwirto? Ya kalau saya ditanya ya saya bilang diri saya sendiri. Oh, berarti udah lampu hijau, Patut. Ini berarti udah gini, udah fix. Enggak. Oke. Siapa Jadi Patut? Satu nama. Patut. enggak saya nggak mau menyampaikan itu. Ah, nggak mau. Kalau Patut gimana? Ada nggak keinginan kira-kira Patut? Ya namanya kan kalau Pak Prabowo mengajarkan saya itu jadi apa bermimpi setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Ah, Ya itu Pak Prabowo tuh bermimpilah ya setinggi-tingginya. Pasti memotivasi sudah pasti. Kalau Patut sendiri gimana? kalau saya kalau itu diperintahkan sama partai saya siap. Ya Berarti artinya selain Patut nggak ada, masih belum ada yang nggak cocok tahu ya untuk nggak jadi tahu saya nggak. bupati. Jadi kan saya seorang politisi. Jadi nggak boleh menilai siapa yang Hmm, pas, siapa yang pas ya. Biarkan masyarakat menilai itu. Ya oke, siapa yang dinilai pantas ya udah itu aja. ya udah kita nggak Tapi menilai kalau gitu. Tapi ya kira-kira apa tuh pandangan Pak Tut? Ada nggak yang pantas? siapa ya? Nggak tahu ya. Belum kelihatan, belum Belum kelihatan. kelihatan. Oke, Belum belum kelihatan. kelihatan tempat tepatnya belum kelihatan. Mungkin setelah pileg nanti bermunculan lah semua siapa yang akan maju, siapa berkeinginan dari sana baru kelihatan. Karena sekarang itu semua pada fokus di pileg. Pileg. Tapi kalau menurut kalian, oke, kalau misalkan siapa sosok yang cocok untuk melanjutkan gitu ya menjadi Hmm. bupati lagi, mungkin nggak ada. Tapi kalau menurut Patut sosok seperti apa yang cocok dan Nah, layak begitu untuk memimpin Klungkung? kalau menurut saya nih, yang layak itu yang pekerja keras, yang ingin memperbaiki Klungkung. Maksudnya yang ingin Klungkung itu maju, yang Mhm. semangat lah. Maksudnya eh, bermasyarakat juga gitu. Yang mau Klungkung itu maju. Mm-mm. Oke, kalau Patut sendiri Kalau saya kan pasti apa namanya pasti di pasti pasti. pasti pasti inginlah masa apa Kelungkung ini maju karena saya kan dilahirkan di Kelungkung terus hidup saya juga di Kelungkung saya berkeseharian di Kelungkung jadi ya saya wajib untuk memajukan Kelungkung baik dimanapun baik nanti saya di politik ataupun tidak saya tetap ingin pemimpin Kelungkung agar Tapi lebih kalau maju. menurut Patut, kalau mau jadi bupati Klungkung harus punya pengalaman di DPR dulu nggak Patut?
Enggak sih. Enggak sih? Ah, Kenapa? buktinya kan banyak pengusaha tuh yang jadi bupati gitu. Buktinya banyak proses. Ah, Tapi kalau menurut yang awam ya Patut ya, mm, Nitya nih misalnya, ah. oh kalau misalkan mau jadi bupati ya kayaknya batu loncatannya mungkin dari DPR dulu Ya gitu. mungkin sih, mungkin ada. Jadi kan yang selama ini, yang selama ini maju di Bupati Kelungkung itu kan dari DPR, Heeh. dari ketua DPR, terus dari anggota DPRD provinsi itu Mhm. sih Mhm. yang biasanya maju ke bupati gitu. Nah, kebetulan saya juga di DPR provinsi nih. Jadi kan waktu itu kan sempat juga yang apa eh, sempat juga di apa di dimunculkan di beberapa beberapa gini di media ya, Ya. beberapa media ya, ada Facebook, ada Instagram mungkin. Nah, itu saya sempat juga dimunculin dan karena itu mungkin teman-teman saya itu mungkin agak kesal gitu. Agak kesel. Agak kesel kenapa Patut? Kan saingan, ada saingan. Ah, Biasa di politik itu kan ya kan kalau ada politik saingan. biasanya Patut ya teman Teman menjadi lawan. lawan. Tapi nanti temenan lagi gitu Ya, ya. temenan lagi. Berarti gimana Patut? Nggak selalu ya kalau misalkan mau jadi nomor satu gitu di Ya, Kelungkung, bupati nggak melulu harus maju DPR dulu, bisa dari mm, pengusaha, bisa dari swasta gitu, iya, asalkan apa kau tuh uang. terpancing juga akhirnya ya, padahal tadi di awal bilang ya kita nggak perlu nggak perlu uang gitu Patut ya, Iya, tapi kalau nggak ada uang juga repot oh, gitu. bener. Saya kan itu kan ngomong yang biasa yang nyatanya kayak Mhm, gitu. Jadi mhm. kan kalau udah punya uang pasti semua berpikirnya, oh ini calon pemimpin karena kan Ya dilihat itu dari yang biasanya di dalam masyarakat begitu ya Patut ya, iya walaupun pada kenyataannya ada juga yang enggak. ada yang enggak. Jadi tergantung pendekatan kita sih. Mm. Oke. Emang perlu uang ya Patut ya kalau untuk jadi bupati? Wah, perlu banyak Perlu. tuh. Kira-kira berapa Patut? Biasanya nabung dulu dari sekarang. Nabung Enggak bercanda Patut. Nanti saya jadi saingannya Patut. Berapa kira-kira Patut? Berapa Patut? kalau saya itu ya berpikir mungkin sekitar mungkin 7M itu ya mungkin ya. 7M. Mungkin ya 7M udah gini tuh. anggap Sudah anggap anggap. operasional mungkin Mhm. ya nggak tahu karena itu kan saksi-saksi juga mesti ngeluarin uang kan Ya. itu. Nah, tapi di Gerindra itu tidak ada istilah apa namanya eh apa ya mahar-mahar itu nggak ada. Bahkan ditanggung sama Pak Prabowo Hmm. kalau mau maju dari Gerindra. Buktinya Pak Suwito ditanggung kok dulu. Oh dulu ditanggung. Iya, Iya. dulu siapa yang maju maju di Gerindra itu dibiayai oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo itu menginginkan eh, ingin memperbaiki negara itu dari bawah, dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, gitu. Itu Makanya hanya di Gerindra aja atau memang begitu? ya saya nggak tahu yang tempat lain ya, tapi di Gerindra kayak gitu. Oh, Mm, baik. Oke, berarti kalau Patut maju aman ya Patut ya? nggak tahu. Kan sudah disupport. Ya Masyarakat, nggak tahu yang siapa yang jadi. teman-teman sudah banyak. Hmm, Program sudah banyak yang jalan. Pengalaman juga dari ada 10 tahun lewat lebih iya, iya, di masuk mulai dari partai. Berarti aman ya Patut ya? mungkin aman. Mungkin aman. Mungkin. Tapi kira-kira kalau di DPR Patut pelajaran Patut di DPR apa yang kira-kira oh ini pelajaran penting banget yang aku masuk di DPR untuk ke bupati. Menurut Patut apa? Pelajaran penting yang selama ini Patut Anggaran, dapat di DPR masalah anggaran. Jadi kan anggaran. anggaran yang mana mesti ini maksudnya ini berapa persen ke bukan bukan gini ya maksudnya anggaran untuk apa misalnya nih sekarang kan kita harus gini masalah isu-isu yang ada di masyarakat aspirasi juga kan Mhm. misalnya nih kayak sekarang petani itu susah pupuk. Itu Hmm. kita harus angkat dikit saya paling sering itu Mhm. masalah masalah petani dan nelayan itu juga susah dia. Air bersih. Oh ya, air bersih itu, nah, Nusa Penida ini yang mesti kita pikirkan.
Iya, Patut sering ya Pak Irte? Ya, paling sering itu kalau Mhm. saya di DPR provinsi itu paling sering ngomongin masalah Nusa Penida. Karena saya tahu dan saya sering ke Nusa Penida, beda sama kita di sini. Kita tidak ngangkut air. Mhm. Kita kret langsung cor gitu Cor ya. air dan bayarnya murah. Kalau Di mereka Indonesia di enggak ya? sana udah beli tangki, bayar airnya mahal, habis itu ngangkut lagi ke atas itu kasihan. Hmm. Mm, Sampai sekarang berarti itu belum belum 100% Belum 100%. menemukan solusi. Iya, belum 100%. Itu ada beberapa desa ya, 3 desa kayaknya itu sama sekali sampai sekarang itu nggak ada pipa. Itu di mana Patut? Itu Pejukutan yang saya tahu ini, sekitarnya itu apa mungkin 3 desa adat kali ya. Tapi Hmm. yang jelas itu yang saya tahu Pejukutan. Yang lain saya nggak tahu. Oke. Dari lama sampai sekarang itu belum terselesaikan 100% gitu ya. Mm-mm, Kenapa 10 tahun? Kalau kita lihat Pak Bupati Suirte mm. 10 tahun menjabat, berarti kita bisa bilang masalah air bersih di Nusa Penida belum belum Iya, itu terselesaikan. kan jadi, Tapi di sana sudah ada Pertamina, mm, ada pelabuhan juga ya katanya di iya, Ceningan. iya. Nah, itu gimana Pak? Nah, itu kan diuji keberanian seorang pemimpin ya di sana diuji. Gimana tuh? Jadi kan kita yang apa eksekutornya kita ngapain kita nggak berani kalau kita harus siap dikritik untuk eh, kepentingan masyarakat umum. Hmm, hmm, Jadi hmm, kan hmm. masalah air itu kan masalah hidup ya. Kalau Ya, aku, kalau saya nih, jadi ya apapun saya akan lakukan demi masyarakat saya. Masalah air karena itu kebutuhan pokok. Karena saya dengar, maksudnya saya dengar cerita dari teman-teman dari masyarakat di sana itu sampai bayar air itu 2 juta ya per bulan. 2 juta per Ya, bulan bayar air mm, di Nusa. karena dia ngangkut. Hmm, mm, 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 mm. Wah itu lumayan loh Pak. 2 juta Lumayan, bener. setiap bulan air. Iya, iya. Karena satu tangki itu sekitar 100.000. 300.000 ya? Mhm. 200 ya. Itu nanti saya cek yang gini ya. Iya, iya, iya. Terus 1 minggu dia beli sekali, kan? 2 minggu 2 kali. Jadi sebulan 4 kali. Iya, Itu kali aja segitu, ya kurang tiga lebih ratus ya. ya kurang lebih itu. Dan saya juga sempat sampaikan di paripurna waktu itu. Mhm. Saya saya teriak bahwa masyarakat ini loh. Nah, dan waktu itu Gubernur Bali bilang akan mengatasinya lewat pengolahan air laut jadi air air bersih gitu ya. Tapi Hmm. sampai sekarang sih belum ada. Ya, Nggak tahu. belum ya Pak Tut ya. Belum. Mungkin nanti kita tunggu berarti Pak Tut. Mm-mm. Sekalian menunggu nanti siapa tahu Pak Tut juga jadi bupati, Iya. ya kita doakan. Saya, Dan Nitya langsung ya Pak Tut gimana? kalau Enggak, saya enggak. kalau saya tinggal nunggu Pak Prabowo aja jadi presiden. Pak Prabowo jadi presiden selesai itu masalah Urusan air lain. di Nusa Penida. Oke, kita lihat. Iya, iya. Tapi balik lagi Pak Tut ke Bupati. Mm. Tadi kan dari tadi Nitya bilang Pak Bupati, Pak Tut gimana nih 2024 maju nggak? Ke wakilnya atau ke bupatinya Pak Tut? Perintah aja sih. Kalau Kalau dari ada Patut lah, kesempatan. kalau dari Patut, Patut bupatinya atau wakilnya. Kalau wakilnya kan ya bisa bisa 2 kali di wakil 10 tahun, nanti di bupati 10 tahun, jadinya 20 tahun. Ya nggak tahu ya. Itu garis tangan nanti mungkin. Garis tangan. Coba lihat dulu garis tangan. Garis, tapi kalau dari optimisme Patut sendiri gimana? Ada chance ke sana Patut ya? Mungkin. Atau Mungkin. Aduh. Ini biasanya yang gini-gini mungkin tahu-tahunya maju tetap iya. September ya. Ya. Oke. Nah, yang penting sekarang fokus pileg aja dulu. Ah, Kalau udah menang pileg, itu baru kita apa? Baru kita tahu kemana arah. kemana arahnya? Kemana. Oke, balik ke pileg Pak Tut. Siapa Hmm. rasanya Pak Tut? Saingan terberat Pak Tut untuk pileg nanti? Kalau saya di Gerindra itu ya internal. Siapa? Ini saya nggak sebut namanya. Gratis dia nanti. Oke, internal. Iya, Emangnya nggak bisa Gerindra 2 kursi? susah. Kenapa susah? Apa namanya? Ya kita berusaha ya. Eh,
berusaha, dan saya juga apa, mencari suara sebanyak-banyaknya, ya mudah-mudahan dapat dua gitu. Tapi Mhm. saya sekarang, persaingan sekarang sih emang, apalagi nih tren apa, siapa tahu dapat Prabowo efek, Ah, iya ya. dapat seperti dulu kan, Jokowi efek itu bisa dua kursi PDIP, dan sekarang Hmm, Gerindra dapat Prabowo efek, siapa tahu dapat dua gitu. 2 kursi. Nah, Itu 2 kursi. Berarti yang maju juga 2 kursi. Gerindra, sorry. Yang saingan berarti menurut Pak Tut intern. hmm, Kemungkinan ada tapi kecil untuk Gerindra 2 kursi. Kalau di luar Gerindra Pak Tut, saingan terberat ya, Pak Suhito lagi. eh, Pak Suhito Pak lagi. Suwita, saya udah berapa kali ya? 3 kali saya nggak didukung sama dia, sekarang saya lawan. Sekarang saya berhadapan-hadapan akhirnya Wah, sama beliau. hadapan. Tapi kalau ternyata lolos ya berdua, Ya berdua lulus bareng-bareng. bareng-bareng. Oke, oke, 2 kursi di pileg. Tapi kalau misalnya nih ya, kita doakan Patut, Hmm. Patut menang di pileg. September nanti Patut maju Kelungkung 1. Yakin kita kan tadi apa namanya bermimpilah setinggi-tingginya kan kata Pak Prabowo ya, kita balik ke statement itu lagi. Iya. Salah Patut nih lolos pileg nanti. Lalu September mantap dan ada dukungan juga maju ke Kelungkung 1 Bupati. Hmm. Kursinya gimana Patut? Berarti kan harus ya kalau misalnya Patut maju 1 kursi ya Hmm. Gerindra. Berarti kan kursinya harus rela diberikan kepada rival ya Patut tadi Patut bilang. Iya, Yang Patut nggak mau sebut nama itu. tapi gini, apa namanya? Sekarang kan udah berubah Oh ya, bisa. uh, Aturannya aturannya. cuti. Enggak, maksudnya eh, pilkada itu maju September. Mhm. Jadi pelantikan itu kan Oktober. Nah, seandainya lolos tidak lolos, apa namanya? Seandainya lolos di pileg, pelantikannya kan Oktober nih. Ya. Nah, seandainya bupati ya dilantik ini, nanti itu kan nggak gini. Apa namanya? Nggak pengaruh sih. Rela aja kalau kita dapat, kalau seandainya udah ngasih orang kita nggak jadi, itu yang nggak Itu rela. yang nggak rela ya. Oh, tapi berarti sudah bisa seperti itu. Iya, karena kan Oke. itu katanya sih dirubah, ya nggak tahu saya. Ya mudah-mudahan begitu ya Mm, maksudnya. Oh, pantas ya kita fokus dulu ke pileg iya, gitu ya. Setelah kita lihat hasil pileg baru kita bisa menentukan arah ke depan. iya, itu dah seperti yang saya bilang tadi, bahwa setelah pileg baru akan bermunculan banyak orang yang kita tahu, yang siapa yang akan maju, siapa yang ingin maju setelah Hmm. pileg. Karena sekarang ini beda gini, kita apa, eh, beda arahnya gitu. Menurut Patut ketat berarti ya Patutnya untuk pileg di DPRD Provinsi Bali yang di Kelungkung. Ya lumayan sih, karena kursinya 3 pasti ketat. Kursinya 3 pasti Heeh. ketat. Orang-orangnya Ya, ya saya kan harus optimis. harus. Siapapun lawan saya harus optimis gitu. Tapi saya sebut nama aja ya. Hmm? Sebut nama ya Patut ya. Mm-mm. Berarti Pak Mandie itu menurut Patut saingan juga, Ya, saingan karena terberat di internal. karena di internal. Kalau untuk Bagaimanapun suaranya gimana kira-kira Patut? nggak tahu saya. Seoptimis apa gitu Patut bisa di atasnya Pak Mandi? Pertama, saya incumbent. Oke. Kedua, eh, saya asli dari Gerindra. Maksudnya saya udah lama sama teman-teman di Gerindra. Mereka pasti dukung saya. Hmm, Dan mm-mm, pasti dukung. ya, Hanya karena itu Patut. mm-mm. Dan pergerakan juga kan saya yang tahu. Kalau faktor XX yang mungkin sekiranya faktor itu yang bisa membuat lawan kayaknya di bawah tiang deh ini. Hmm, nggak Nggak ada. nggak boleh apa, merendahkan lawan. Oh, Jadi kita tapi tetap ada menurut Patut ada. ada sih, ada. Soalnya tadi Patut bilang di awal kalau kita nggak bisa menyamai minimal kita tahu kelemahan lawan. Iya, ya tahu kalau. Iya Patut ya. Ya cukup tahu gitu ya Iya, Patut ya ya. cukup. Oke Pak Mandia berarti menurut Patut cukup Ha-ha. ketat karena intern Internal. tadi Habis itu internal. kan dia juga pernah dua periode, Mm-mm. habis itu maju
sebagai calon wakil bupati, Iya. sedikit tidaknya masyarakat tahu. Nah, cuma masalah eh, akan memilih itu kita nggak tahu ya. Mhm, Mm-mm. mhm. Jadi di masalah namanya mungkin banyak orang yang udah tahu. Heeh. Nah, banyak orang yang sudah Ya, tahu ya. karena udah senior kan, Mhm, senior mhm. lebih dari saya itu pasti Oke, kalau Pak Cok Gede Agung? cukup dagung. Dia di internal saya nggak ambil apa, saya nggak pusing mikirin beliau. Apa di eksternal ya? Mm-mm. Hmm, Nggak pusing. nggak, Nggak pusing. Berarti kenapa nggak pusing, Pak Tut? karena Kan dia senior di juga. eksternal ya. Ya. Di eksternal itu ya bukan lawan saya. Oke, berarti kalau di eksternal yang lawan Pak Tut tetap Ya Bapak tetap Suwirta. ya cara apa nyari suara ya pasti kita bersaing sama siapa saja. Tapi Mhm. masalah penghitungan suara yang menentukan kita lolos atau enggak itu di internal. Tetap di Heeh. internal. Oke. Berarti menurut Pak Tut kalau untuk Gerindra 2 kursi kecil atau nggak ada? Atau nggak mau? Kecil kemungkinan atau nggak ada sama? Ya Atau satu aja? kita tetap berjuang gitu. Tetap tetap berjuang. Ya Oke, oke. pasti apa namanya ya kita berjuang, kita berusaha biar 2 kursi. Tapi kayak tukar guling ya, Pak Tut, Mm-mm, Pak Mandia ke Gerindra, mm-mm, Pak Suwirte ke PDIP. mm-mm. Ya tukar guling. Jadi satu sama. Satu sama. Iya, tapi kenapa Pak Mandia keluar dari PDIP, Pak Tut? Nah itu urusan internal saya nggak tahu. Benar, Hmm, jujur saya nggak tahu. dia juga nggak tahu. Oh ya, tapi Gerindra mau menerima ya? Oke, kita Mm. lepas dari pertanyaan kenapa dia keluar dari PDIP, tapi kenapa Gerindra welcome? Kalau menurut Pak Ya Tut? pertama beliau kan udah keluar dari PDI. Jadi beliau mau ikut bergabung dan membesarkan Gerindra, ngapain tidak? Kita harus terima siapa saja. Mm-mm, Hmm. Tapi kalau ini pertanyaan awam ya Pak Tut mm-mm, ya. Kalau di partai, misalkan ya seperti itu, ada anggota dari partai A keluar masuk ke partai B. Dari partai B itu nanya dulu nggak Pak Tut ke partai A? Ada enggak, komunikasi enggak. dulu nggak? Enggak. Kita paling komunikasinya itu benar keluar nggak KTA-nya udah Oh, benar udah nggak beneran ber-KTA. keluar untuk akhirnya bisa Ya menerima. itu aja sih Hmm. yang kita yang kita tanya. Biar Oke. nggak dia double Iya, KTA sini iya, KTA itu. iya, 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 Ya. iya. Oh, berarti lebih ke administratifnya ya, Ah, Pak Tutnya. Ya, ya kita rangkul bersama ya, Pak Tut mm, ya. Seperti itu ya modelnya, Pak ya Tut ya. benar. Nah, Tapi kalau misalnya Pak Tutnya tadi kita udah ngomongin good case, namanya. Kalau worst case-nya misalnya Pak Tut tidak terpilih mm, tahun ini, mm, apa yang akan Pak Tut lakukan? ya kerja. Kerja, kerja apa Tut? Kerja di rumah. Pak Prabowo jadi presiden. Kan bisa saya ikut beliau gitu. Ada plan B, C, D sampai Z? Ada. Plan B itu ada. Apa namanya? Ya cuma salahnya saya sih begitu jadi sampai sekarang itu nggak ada usaha. Saya benar-benar fokus ke sini. Jadi kan Hmm. ya udah itu aja. Apa namanya? Ya udah selesai. Saya nggak punya uang, saya nggak punya usaha gitu. Ya kita harus apa mengadu nasib kembali. Tapi rasanya kecil sih Pak kemungkinan untuk tidak lolos ya. Kalau saya sih optimis Pak Tut. Iya, Pak saya Patut juga gimana? optimis. Saya juga optimis. Apalagi didukung ya Pak Tut ya. Iya. Banyak yang mendukung begitulah Pak Tut. Heeh. Track record juga bagus Mm-mm. ya Pak Tut ya. Jadi ya itu in worst case kalau Iya. misalkan tidak terpilih gitu. Tapi Pak Tut dulu pernah ke luar negeri ya Pak Tut ya. Iya. Tahun berapa itu Pak Tut? Itu tahun 2010. 2010 berarti 2010 20 tahun Mm. kurang lebih. Atau Enggak 19? 11, 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun 2010 kan? 2010. Oh iya, iya, iya. Wah, masih muda pada saat itu ya. Iya, saya tamat SMA itu. Tamat SMA. Tamat 18. SMA, kuliah di SPB. Mhm. Saya Itu ke ke luar Australia. negeri pada saat itu. Mm. Ada rencana balik nggak kalau misalnya Ada, saya lebih senang itu di sana. lebih senang hidup di situ? Waduh, lebih senang hidup di sana, Pak Tut. Iya, jadi Berarti kan itu plan Z ya? iya, tapi di politik kita harus sukses. Hmm. Maksudnya ya sukses di pemilu ini. Gimana caranya ya kita datang ke sana sini. Mhm, mhm.
meyakinkan masyarakat, memperkenalkan diri, meyakinkan masyarakat, nah terus mengajak masyarakat biar masyarakat itu memilih kita Mhm, gitu. mhm, mhm. Oke, ya tapi ya kita kan nggak berpikir ke yang worst case lah ya Pak Mm-mm. Patut ya. Iya, Kayaknya iya, kalau kalau kita ngomongin politik ya harus optimis. Kita iya, pikir ini yang benar-benar. good case aja gitu, yang kemungkinan terbaik yang terjadi gitu. Mm-mm. Jangan balik ke luar negeri ya Patut. Nanti kalau podcastnya nggak ada Patut, Ya kan? jangan jangan. Oke, balik lagi Patut ke DPR. Mm, Patut kita lihat memang dari usia yang muda ya Patut ya. mm, Bisa katakan Patut muda, dengan visi misi Patut akhirnya bisa masuk gitu mewakili suara rakyat mm. khususnya generasi muda gitu. Enak nggak di DPR Patut? Kalau dari sudut pandang anak muda pada saat itu ya Patut ya, kan Patut katakanlah masih usianya masih sangat muda. Mm. Enak nggak masuk DPR Patut? Kan karena yang generasi-generasi muda sekarang pasti berpikir enak nggak sih kalau generasi muda masuk DPR gitu. Ya kalau dilihat sih enak ya. Kalau dilihat sama orang enak, tapi buktinya kelimpungan juga kita. Kelimpungan gimana Patut? Ya itu dah kayak tadi itu kan berpikir orang-orang yang apa yang kita tidak bisa penuhi semuanya. Nah, Mhm. itu kan kita dapat apa cacian Ya. gitu-gitu kan. Ya sama sih. Itu susahnya di sana ya. Jadi kalau kita mau didengar kita harus ngomong gitu. Hmm. Jadi kan kalau mau didengar kita harus ngomong, kalau diam aja ya nggak didengar. Iya, iya Heeh. sih. Iya. Ya kalau dia apa yang mau didengar sama orang? Iya, iya benar. Jadi saat orang-orang duduk, maksudnya saat kegiatan apa kita harus ngomong. Kita Hmm. harus jadi biar kita didengar. Tapi sepertinya Patut salah satu yang sangat vokal ya untuk menyuarakan banyak hal. Iya, ya masih Itu modal ya Patut senang ya? aja sih, Itu senang. modal utama ya Patut ya? Senang, senang. Seneng, Heeh, seneng, senang bikin rame. seneng bikin rame. Tapi kan dengan bikin rame kan masalah bisa selesai gitu ya Iya. Patut ya? Ya positifnya di situ Heeh, gitu, gitu Patut. Karena ya itu tadi kan sekarang juga kita lihat kan di baliho juga sudah mulai banyak ya Patut ya mm-mm. anak-anak muda yang Iya. mungkin mereka tergerak untuk ikut andil dalam Mm-mm. politik ini, menyuarakan aspirasinya apa-apa. Banyak juga yang berpikir emangnya enak nggak sih masuk DPR gitu. Iya. Saya juga waktu sebelum jadi, saya Mhm. mikirnya enak. Sebelum jadi mikirnya Ah, enak. ternyata begitu jadi, ih, sama ya kita juga Banyak tantangan ya betul ya. banyak tantangan. Jadi yang paling gini kan kita apa namanya masalah apalagi saya nih provinsi itu emang semua nggak artinya nggak semua kita bisa apa hadirin saat saat kegiatan itu Mhm, gitu. Jadi mhm. kan ada undangan di sini gitu kan kegiatan ini kegiatan itu nggak semua kita bisa hadirin karena apalagi di Nusa Penida itu kan agak-agak susah, nggak jauh gitu. Iya. Jadi di saat kita nggak datang itu ya nggak enak sih. Makanya kita harus Hmm, benar-benar bagi waktu. Kalau saya itu biar nggak sampai nggak hadir gitu. iya. Misalnya ada kegiatan tanggal 20 gitu kan. Saya nggak bisa waktu itu ya saya tanggal 19 ke sana gitu. Pokoknya Hmm, berusaha biar selalu hadir di sana, iya, di iya, iya. masyarakat. Di masyarakat. Mm-mm. Ya bagi waktunya ya betul Iya, ya. Bang. Harus kelihatan gitu ya. Harus kelihatan, kalau nggak susah. Hmm. Kalau nggak kelihatan ya kita pasti diomongin. Tapi Ah, oke. untungnya Mhm. saya ini, jadi kan saya hmm, begitu jadi kan artinya komitmen kita, saya nggak tinggal di Denpasar. Saya tinggalnya tetap Tetap di di Kelungkung. Gulungkung dan walaupun saya nggak ngapa-ngapain di Gulungkung tapi sedikit tidaknya saya dilihat sama masyarakat yang saya wakili gitu. Mhm. Jadi setiap kegiatan apa saya ikut, entah itu apa, entah olahraga, Pencak entah adat, silat. pencak silat, poli itu. Iya, 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 iya. Karena Seneng. biar ya Nah, biar dekat juga iya, dengan masyarakat. Soalnya kan kalau kita ngomongin lagi patut balik ke generasi muda, mungkin mereka berpikir kita harus banyak punya relasinya tuh ke atas gitu, Patut. mm, Padahal kan ke iya, bawahnya iya, juga penting ya, Patut ya. iya, benar. Gitu ya, Patut ya. Benar. Kalau kata sih Juga iya, juga iya, 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 memang. tapi pentingnya But kita don't di bawah. forget ke Bawah. bawahnya. Kalau Patut gimana tuh? Balance lah Patut ya. Kalau saya Kalau di atas sudah pasti lah Patut, Pak. iya, saya kebetulan
apa namanya ya, senang bergaul. Jadi kan dek- cepat dekat sama siapa aja Mhm. gitu. Entah di Oke. atas, entah di bawah, balance lah. Bisa saya imbangi. Bisa saya. Cuma kalau ke bawah gini, kalau ke atas gitu. Ya itu yang penting ya Batut ya. Nah, Oke, tadi kita udah ngomongin yang soal di Kelungkung nih, tapi sekarang kita ke provinsi sedikit ya, naik mm, sedikit mm, Batut. Batut di DPRD provinsi berarti kan sudah sering berhadapan dengan pada saat itu mm. Pak Gubernur Pak Koster ya dengan program. Puas nggak dengan kepemimpinan Pak Koster selama ini? Ah, kalau untuk capaian, kalau untuk capaiannya Pak Koster ya, ya sedikit puas. Sedikit sedikit puas. Ah, Kenapa ada sedikitnya Batut? Sedikit ya kan puas tuh belum, rancu banget loh. wah, Sedikit ya sedikit, puas ya ya puas sedikit, gitu. ya sedikit aja. Sedikit Ah, aja karena apa tuh? karena beliau itu ke masyarakatnya kurang. Jadi program-program yang menyentuh ke masyarakat itu agak kurang. Dia gimana ya? Kayak apa ya? Kurang kayak di apa? Kayak di DPR itu kan, Mhm. misalnya kayak ibah gitu, di beliau kurang. Kurang. Nah, Bagusnya bagusnya itu apa? Pintar beliau, beliau maksudnya pintar. pintar cari cari peluang ya, Peluang. peluang menaikkan PAD itu ya saya akui ya. Hmm. Maksudnya eh linknya ke pusat juga bagus. Jadi kan dapat lah dana-dana dari pusat itu bikin ini bikin itu bisa. Nah cuma ke masyarakat itu kurang kayak dulu. Oke. Misalnya saya udah usulin waktu ini masalah bedah rumah. Ternyata sekarang kan udah nggak ada di provinsi Iya, gitu. udah Makanya nggak ada. itu yang kurangnya di sana gitu. Kalau saya kan pengen membantu masyarakat itu ya yang benar-benar ya kita Yang bantu di karena bawah. karena kan yang benar-benar ini susahnya kita bantu ini kalau pakai uang pribadi kita Banyak. kebanyakan maksudnya kan kita juga Ya. ini kan masih banyak yang mesti kita urus Mhm. kalau kita pakai dana pribadi itu pasti iri-irian jadi kan apa namanya eh, ada yang cemburu Ya sosial kurang jadinya merata juga patut. kurang merata kita kalau kasih semua kan nggak bisa Mhm. kasih satu juga pasti ribut gitu. Mhm. Mm-mm. Oke, berarti 1 sampai 10 enggak. Iya, Berarti gimana nih Patut? Bagus, cukup, sedikit apa bagus? cukup lah. Cukup ya. Mm-mm. Masih bisa diperbaiki Ya masih di diperbaiki periode kedua. ya kalau lolos. Kira-kira lolos nggak Patut? Ya kan sekarang ini kan pembuktiannya di Pilpres ini karena beliau sudah menyatakan 95%. 95%. Ya. Tapi kalau nggak mencapai gitu bisa digantung nanti itu. 95% itu angka yang angka yang realistis nggak bagi Patut? Angka mimpi itu. Angka mimpi. Angka realistisnya angka berapa memangnya Patut? Ya kami juga di sebelah ini Mhm, Prabowo mhm. Gibran juga menargetkan menang. Jadi Menangkap kan ya menang. iya, kita nggak ada persen-persenan, yang penting menang walaupun 0,1 pun kita yang penting menang Iya, gitu. iya, Heeh. iya. Iya. Awalnya 92, naik jadi 93, naik lagi jadi 95 gitu ya. Berarti kan kalau statementnya sampai naik-naik seperti itu kan sebenarnya kalau dari Pak Koster sendiri sebenarnya optimis beliau dengan Ah, bisa memenangkan gitu. iya. Kalau kalau tadi Pak Tut bilang angka mimpi. Iya susah masyarakat itu nggak bisa diperlakukan seperti itu. Jadi buktinya anak-anak muda itu tidak terbendung. Mereka itu kebanyakan all in Prabowo All in Gibran. Prabowo Iya. Gibran. Oke, tapi balik lagi berarti kesimpulannya apa yang terjadi di Bali itu ditentukan juga dengan yang di pusat. Tadi kan Pak Tut bilang Iya. kita lihat capres nanti. Mm, pasti. Sesignifikan itu, Pak. Iya pasti berubah lah. Jadi eh, Prabowo Prabowo Gibran seandainya menang ya beda lagi. Gini apa Hmm, situasi politik di Bali itu beda. beda. Mungkin ada yang mau maju dari Pilgub kan? Kalau menurut Pak Tut, kira-kira Bali berubah warna atau masih sama, Pak Tut? Mungkin, Mungkin apa? mungkin berubah. Mungkin berubah warna. Tapi ya kita harus optimis ya. Apalagi Optimis untuk berubah warna. ya
Merah putih Apalagi jadi. biar jadi merah putih nasionalisme gitu ya. Bisa aja Nasionalisme Patut. bisa aja. Gimana Patut? Ya saya yakin ya semenjak apa? Semenjak partai saya, Mhm. Partai Gerindra itu dipimpin oleh eh, kakak, maksudnya Made Mulyawan Arya Di gajah. dari Gajah, ya itu sebagai kakak saya, sebagai senior, terus sebagai sahabat, itu sebagai orang tua itu semuanya ada di beliau. Dan saya yakin di kepemimpinan beliau, Gerindra bisa jauh lebih baik dan lebih lebih Mhm. besar di Bali. Lebih besar di Bali. Berarti ada kemungkinan berubah warna ya Patut ya. Iya, pasti. Beliau itu banyak teman, banyak relasi, Mhm. terus turun ke masyarakat, rajin turun ke masyarakat, dikenal banyak orang, itu kan nilai plus. Jadi sangat bagus itu. Mhm. Saya berdoa semoga aja beliau nanti bisa jadi gubernur. Sudah mengkader belum Pak Tut? Siapa? Gerindra. Sudah mengkader untuk calon yang akan menggantikan Pak Koster nggak? Belum sih. Belum? Tapi mungkin udah disiapkan, tapi ya nanti lah biar surprise. Atau nggak mau dibilang nih di sini? Iya, biar surprise Biar nanti. surprise. Iya ya kan tadi dibilang. Kalau sekarang Heeh, ini, heeh. kalau kita udah menyampaikan, baik maju bupati, maju gubernur, kalau kita sampaikan jauh-jauh hari, nanti diserang. Oh iya. Ya kita. Karena sekarang seperti itu ya Pak Tut ya. Serang Iya, menyerang itu sudah iya, biasa ya sekarang Pak Tut ya. iya, iya. Gitu udah the power of social media, Benar, power of buzzer. banyak itu. Karena tadi Pak Tut juga bilang kan, oh, kemungkinan berubah warna berarti harusnya Gerindra sudah mempersiapkan kader untuk Iya, pasti. eh, melawan Hmm, Pak Koster. Tapi kita tunggu saja ya. iya, habis pilpres baru Kesempatan kita Bali lihat. ya kalau kayak kata Pak habis pilpres Mm-mm. baru kita tahu arahnya kemana gitu. Iya, Tapi kemungkinan untuk berwarna pasti. pasti naik ya tadi ada. Mungkin sekarang pasti. Kayaknya kita harus ngobrolnya lebih banyak deh sama Pak Tut. Iya, Dari iya. ada mungkin ke pasti ya. Tapi ya balik lagi kita lihat Lihat aja pilpres nanti. pemilihan pilpres nanti. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke Pak Tut ya. Pak Tut sebagai petahana. Seberapa optimis Pak Tut untuk dapat lolos kembali di pemilu legislatif 2024 ini? Optimis banget. Optimis banget. Hmm. Ya, kan saya juga punya basis. Hmm? Basis saya kan masih setia dari dulu aja saya dulu di masa kritis nih waktu PDI Gerindra itu diserang FPI kan. Iya. Serang habis-habisan saya bisa lolos dengan suara hampir 8.000. 7.000 ya, 7.000-an, 7.000, 7.000 hampir iya. 8.000. Nah, jadi ya sekarang ini kan Sekarang sudah sedang tidak ada bagus-bagusnya. serangan. Jadi masa kita nggak optimis sih gitu. Meskipun ada beberapa Iya pasti ada lah. Jadi kan perjalanan itu emang kayak gitu. Jadi ada apa? Ada cobaan-cobaan, ada kerikil-kerikil gitu kan. Ya kan kerikil-kerikil. biasa. Kerikil kan kecil ya Patut Iya, ya. ya. Batu. Batu berbesar. Iya. Oke, berarti optimis ya Patut ya. Optimis. Saya optimis menang dan mudah-mudahan bisa dapat 2 gitu. 2 apanya? 2 kursi. Oh, 2 sekarang mudah-mudahan dapat 2 kursi ya. Iya. Oke, padahal saya berharap Patut bilang nggak mungkin 2 kursi 1 kursi. Tapi ya udah, kita merangkul bersama. Iya. Mudah-mudahan dapat 2 kursi, Patut lolos, nanti September maju juga lagi. Oh, nanti ya nggak tahu itu siapa yang maju, kan banyak itu kader-kader Gerindra itu kan ada Mako Kaste, ada Wayan Baru, ada banyak lah yang senior dan berambisi untuk maju, ya biarin dulu. Tapi kalau nanti perintah partai beda ya kita sebagai kader ya harus siap dimanapun ditugaskan, kita harus siap. Gitu. Kalau dari Pak Tut sendiri kira-kira akan ada perintah dari partai nggak untuk Pak Tut bulan September? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Gimana sih? Kira-kira lah Pak Tut. Nggak kurang. Nggak kurang. Apa Berarti tidak kurang, berarti banyak. Enggak. Kayaknya masih jauh. Curiga saya. Kalau masih jauh kayak gini tiba-tiba Ya, itu kita kan surprise nanti kalau tiba-tiba habis hadir kan surprise gitu. Saya kan
pertama itu kita kan harus ngukur diri. Jadi mampu nggak kita gitu kan. Kedua ada peluang nggak gitu. Nah ketiga bisa nggak gitu. Oke. Itu yang harus. Tapi kalau saya diri sendiri itu kayaknya belum belum apa belum bisa karena itu kan perlu dana yang besar. Sedangkan saya nggak punya itu. Tapi apapun bisa terjadi, Pak Tut. Ya bisa terjadi di politik kan. Iya. Bisa terjadi. Nanti kalau misalkan maju ya kita tonton lagi, kita oh nggak bisa, ternyata bisa bulan itu Iya. gitu. Tapi balik ke Kungkung, fokus utama Pak Tut nanti gitu ya. Mm, Ketika lolos mm. dan apapun nanti yang terjadi di depan Bupati, apa yang ingin Pak Tut kembangkan di Kelungkung, Pak Tut? PR-nya Kabupaten Kelungkung itu apa sebenarnya? Waktu ini ya. eh, Waktu ini saya sempat usulkan agar ada SMA lagi satu Ada SMA eh, di di Kelungkung satu. Mhm. Terus kalau Pak Prabowo jadi presiden, saya ingin biar di Kelungkung ini ada universitas kementerian satu. Oke, Iya, ingin ya, tapi ingin. ya siapa tahu bisa gitu aja. Ada SMA di Kelungkung, kenapa ada SMA di Kelungkung, Pak Tut? SMK, SMK. Heeh. Kan gini. Jadi saya sih berharapnya biar ada SMK di Nusa Penida. Di Nusa Penida. Karena kan sekarang ini pariwisata sedang Mhm. menggeliat di sana kan. Nah, terus SDM-nya masih kurang. Maksudnya SDM masalah pelayanan, terus masalah bahasa itu kan masih kurang ya di Nusa Penida itu. Ya, itu harus disiapkan dari Dari sekarang. SMA. Jadi minimal mereka bisa menyiapkan apa namanya? eh, menyiapkan jasa-jasa pariwisata misalnya masalah hotel, housekeeping gitu kayak kayak gitu. Berarti fokusnya ke pendidikan ya, Iya, Pak Tut? pendidikan. Itu yang karena apalagi nanti ada makan susu gratis kan. Iya. Siang susu gratis kan Aha, aha. lu pinter. Untuk mencerdaskan Mm-mm, bangsa. bangsa gitu. Oke, pendidikan. Pendidikan. Kemudian, Eh, Mungkin nanti ini PKB ini kan. mhm, PKB kebetulan PKB itu ada di desa saya ya sekitar desa saya ya kita harus berjuang itu biar oke, maksudnya biar jadilah siapa tahu nanti setelah itu dibuka pariwisata Kelungkung ini bisa berkembang dan Kelungkung makin rame bertambah PAD-nya itu sih harapan. bertambah Mm-mm, PAD-nya. PAD Dari yang Pak Suhirto bertambah lagi ya. sekarang. Oke, wah, Pak Tut keren dah Pak Tut nih. Harusnya kita ngobrolnya lebih banyak ya Pak Tut ya. Mm. Mungkin kalau ngobrol di luar podcast ini lebih. Ya, ya, ya. Tapi tadi Pak Tut sudah bilang kalau Pak Tut optimis untuk bisa kembali Mm, terpilih ya mm, di tahun 2024 ini ya. Saya doakan sukses untuk Pak Tut, mudah-mudahan terpilih, mm. memajukan Kelungkung, memotivasi generasi muda. Karena menurut Nitya, Pak Tut adalah salah satu ikon yang bisa mematahkan kalau generasi muda tuh gak bisa apa-apa, belimbing sayur. Ya, ya. Ya Pak Tut ya. Heeh. Nggih, Pak Tut. Ada yang mau disampaikan Pak Tut buat generasi muda deh? Mm-mm. Ya buat Pilih saya. ah Ah, nggak kayak gitu. Jadi buat generasi muda uh, di Kelungkung khususnya atau di Bali secara umum, saya ingin berpesan ya, maksudnya tetap semangat dalam menjalani sebuah cita-cita, terus sebuah impian. Semoga jadi apapun yang dilakukan secara sungguh-sungguh itu pasti akan tercapai. Selamat mencoba. Gitu. selamat mencoba. Wih, keren-keren. Tepuk tangan dulu, Pak Tut, tepuk tangan dulu. Selamat mencoba. Saya mencoba, Pak Tut ya. Mm-mm. Saya mencoba ya, Pak Tut ya. Coba itu pasti bisa. Saya mencoba ngobrol lagi dengan Pak Iya. Tut nanti pada saat sudah terpilih. Oh ya, Ya, terpilih jadi silakan apa, Pak silakan. Tut? Terpilih jadi DPR. DPR dan setelah DPR Nggak tahu. Gak tahu. Oke, sukses semua Pak Tut. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, Sukses semua, banyak informasinya dan inspirasinya ya, Pak Tutnya. itu semua. Baik, Semeton Bali jangan lupa di like,
komen, dan subscribe video perdana dari Gong Demokrasi kali ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Sukses Pak Tut. Ya, betul. Keren.